Baik ibu-ibu masih semangat ya? Masih. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita akan belajar sambil bermain. Oke, saya akan bagikan bendera nih kepada ibu. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Kedengeran ya? Ya. Nih, saya bagikan. Ibu, bendera ini. Ya. Ini. Ya. Nah, sudah pegang benderanya, dua bendera ya, dua Ya. bendera yang Ya. berbeda. Karena di sini kita akan membahas tentang materi eksploitasi anak ya. Ya. Nanti saya akan membacakan beberapa pernyataan. Nah, menurut ibu-ibu sekalian, jika pernyataan yang saya bacakan itu termasuk eksploitasi, maka angkat bendera warna orange. Oh ini orange ya? Ya, orange ya. Ini termasuk eksploitasi. Termasuk eksploitasi. Tapi kalau misalkan pernyataan yang saya bacakan itu termasuk pencegahan eksploitasi, maka angkat bendera warna biru. Biru. Mana? Biru. Biru. Oke, siap. Ya. Bisa dimulai ya. Oke, pernyataan pertama ya, Bu. Ya. Pernyataan pertama ini termasuk pencegahan eksploitasi atau bukan ya? Ya. Yang pertama, menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Termasuk pencegahan atau bukan? Bukan. Bukan. Iya, kira-kira ada yang tahu di sini alasan kenapa bukan pencegahan eksploitasi? Nyuruh anak kerja jadi kuli. Oh Kan iya. nggak boleh ya, Bu? Iya, iya, karena itu memanfaatkan anak ya, Bu. Jadi Ya. kan nggak boleh. Ya, bukannya mencegah malah melakukan eksploitasi anak itu ya. Ya. Ya, betul. Ibu siapa namanya? Budia. Ibu Diah. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menyuruh anak untuk mengemis di jalanan termasuk pencegahan eksploitasi atau bukan? Bukan. Oke, bagus. Iya, betul. Jawabannya adalah bukan merupakan pencegahan eksploitasi ya, Bu. Karena kan mengemis itu hal yang tidak baik ya. Ya. Pertanyaan ketiga. Memberikan waktu bermain kepada anak termasuk pencegahan eksploitasi atau bukan? Ya. Ya, betul. Kenapa sih anak harus dikasih waktu untuk bermain, Bu? Kan dulu kata ibu biar apa, Bu? Bermain dan belajar lah itu intinya. Ya, karena kan anak itu membutuhkan proses untuk sosialisasi juga ya, Bu. Maksudnya kan dengan bermain anak kita juga bisa meningkatkan jiwa sosialisasinya ya, dan untuk bisa mengusir kepenatannya ya. Nggak seharian belajar terus ya, membantu orang tua terus, enggak kan ya. Harus ada belajar, bermain, dan waktu istirahat seperti itu ya. Ibunya juga ini pengen main. Oh iya ya. Ya bisa jadi, bisa jadi. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Memberikan kesempatan anak untuk belajar agama termasuk pencegahan eksploitasi atau bukan? Ya. Betul. Ya, itu termasuk pencegahan eksploitasi ya, Bu. Karena apa? Coba jelaskan, bisa dijelaskan dengan Ibu Tuti. Karena agama itu fondasi hidup, Bu. Kalau nggak punya agama ya nanti hidupnya Nggak hidup. Nah. Oh iya, jadi karena kita itu landasan dasar hidup kita itu adalah keimanan ya, Bu. Iya. Apabila iman kita kuat, insya Allah kedepannya kita akan hidup menjadi orang yang lebih baik ya. Amin. Seperti itu, ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun termasuk pencegahan eksploitasi atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Bukan karena
terlalu muda Bu kalau sebelum 18 tahun. Oh iya ya. Terus ada alasan yang lain lagi? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya terus banyak Bu di tempat saya pada nikah muda, malah Udah hamil ya? ya pada hamil, malah pada cerai Bu, baru juga nikah iya. beberapa bulan cerai kayak gitu. Nah, kenapa sih mengizinkan anak itu menikah di usia 18 tahun itu termasuk eksploitasi? Karena kan sebenarnya itu anak itu kalau belum mencapai usia 20 tahun itu secara psikologis belum matang gitu ya Bu. Ya. Seperti itu mungkin dari segi emosinya, terus mungkin dari segi biologisnya juga belum siap seperti itu. Yang paling fatal itu psikologisnya ya, karena dia itu belum siap. Jadi masih emosinya masih stabil kayak gitu, masih labil ya, masih belum bisa diatur. Jadi nanti kan kalau misalkan menikah muda nanti pasti akan ada istilahnya cekcok di rumah tangga seperti itu ya, dan berakibat menjadi perceraian seperti itu. Di segi biologisnya mungkin karena keadaan masih belum matangnya rahim seperti itu, mohon maaf ya Bu sebelumnya, ya mungkin akan rawan terjadinya keguguran atau hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti cacat mungkin ya, karena belum kesiapannya secara biologis seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Yang terakhir nih Bu ya Bu, Ya. membuat akte kelahiran untuk anak termasuk cara pencegahan eksploitasi atau bukan? Bukan eksploitasi. Iya, berarti berarti karena identitas anak itu sangat penting ya Bu. Ya. Karena anak itu mempunyai hak untuk masuk ke anggota kita ya, maksudnya diakui oleh lembaga hukum ya, diakui oleh negara ya, masuk ya. Salah satunya adalah dengan membuat akte kelahiran seperti itu. Bisa dijelaskan ya? Bisa dipahami ya? Ya. Berarti ibu-ibu di sini sudah pintar-pintar semua ya? Ya, Mudah-mudahan alhamdulillah. ya, mudah-mudahan kedepannya di sini tidak terjadi eksploitasi anak. Oke? Amin. Akan saya simpulkan dari permainan tadi itu, mari kita lihat flip chart ini cara mencegah eksploitasi ya. Ya. Yang pertama itu mengupayakan anak tetap sekolah ya, karena sekolah itu sangat penting ya ibu-ibu. Terus yang kedua itu tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Seperti sesi-sesi sebelumnya kan ada anak yang terus bekerja membantu orang tuanya kan, terus dia meninggalkan sekolahnya dan tidak bermain, tapi fokus saja ke pekerjaan, malah dia jadi sakit ya. Terus yang ketiga adalah tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Berarti benar-benar harus dijaga ya Bu. Apabila ada orang yang tidak dikenal, udah jangan dilepaskan anaknya ya, terus dipantau. Seperti kita juga harus ini mempunyai apa ya, warning lah. Sekarang kan sudah zamannya WhatsAppan kayak gitu ya. Jadi anak-anak kita tuh kan di media sosial kan pasti aktif banget ya, mencurahkan isi pikiran dan hatinya. Nah, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui passwordnya, dan kita juga harus memfilter jaringan sosialnya ya, agar kita terus bisa memantau seperti itu. Yang keempat adalah melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal seperti itu. Ibu dia dibacakan. Yuk. Memberitahu Ini Bu. tidak mudah Bu mempercayai janji-janji orang lain, janji palsu. Oh iya. Jadi Pengalaman dia.
Oke, selanjutnya nomor 6, silakan bacakan Ibu Tuti. Mana ya Bu? Ini Memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. ya, iya, jangan mudah percaya dengan iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota ya Bu. Ya. Siapa tahu mereka cuman berbohong saja. Kita sudah heboh, sudah antusias, sudah senang banget dapat kerjaan, apalagi gajinya besar dan di kota lagi. Makanya Ya. kita buru-buru menyuruh anak kita segera berangkat ke kota untuk mendapatkan kerjaan itu. Jangan percaya dulu ya Bu. Sebaiknya dilihat dulu, diselidiki dulu ya dari pekerjaannya itu benar apa enggak, tempatnya di mana, seperti itu ya. Terus yang ke-7, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Seperti tadi ya, yang ada di permainan, karena itu tidak baik. Kemudian tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Seperti yang tadi sudah dibahas ya, bahwa anak itu harus selalu dipantau. Ya, bahkan kita harus mempunyai password HP-nya apabila HP-nya dikunci. Dan kita juga harus memfilter sosial media mereka, seperti itu ya. Terus kemudian menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Jadi komunikasi itu penting ya Bu. Oke, jadi kita tuh harus terbuka sama anak-anak kita. Jadi biarkanlah dia mengungkapkan ekspresi apa kegiatan aktivitas yang telah dilakukannya gitu kan, sehingga dia kan akan merasakan kenyamanan. Rasa kasih sayang itu kan bisa ditimbulkan dari komunikasi, seperti itu ya Bu. Terus kemudian luangkan waktu untuk bercengkrama, bercerita dengan anak. Terkadang kesibukan kita dalam bekerja itu kan membuat kita jarang ya untuk bercengkrama sama anak. Nah, apabila kita sudah lelah bekerja pun, kita sempatkan atau luangkan waktu untuk anak kita ya Bu. Dia bisa bercerita, bercengkrama dan bergembira ria bersama kita ya. Terus kemudian kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Nah, kita juga harus kenal ini sama guru sekolah dan guru ngaji mereka ya. Bagaimana karakteristiknya, seperti itu, bagaimana perkembangannya, seperti itu. Kemudian kenali teman-teman mereka. Nah, kita juga harus memantau teman-teman yang anak-anak kita selalu bermain bersama-sama ya. Kemudian kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Kita harus kenal semua orang yang menyangkut dengan lingkungan anak-anak kita ya. Terus kemudian tidak menjaminkan anak untuk hutang, karena hindari hutang ya Bu. Sekecil apapun hutang itu tidak baik. Oke? Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Udah dari teori-teori sebelumnya kan nggak boleh ya melakukan kekerasan ya Bu. Yang ada anak itu harus disayang ya. Yang terakhir adalah membuatkan akta kelahiran untuk anak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang di permainan, bahwa akta anak itu sangat penting karena sebagai identitas. Berarti anak itu diakui secara hukum, negara, dan agama. Oke? Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, saya minta maaf nggih. Mungkin nanti dilanjutkan ke materi selanjutnya.